Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari Prodi Penjas semester 2 dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Saya di sini akan memaparkan tentang etika bertetangga dalam Islam. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa bantuan orang lain. Sejak kita lahir bahkan hingga kita meninggal, tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan tetangga. Etika bertetangga yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap baik. Bersikap baik kepada tetangga, hendaknya kita selalu bersikap baik agar hubungan yang terjalin pun semakin hangat dan akrab. Hal ini pun telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wal bidi qurba wal yatama wal masyakin wal jaridi qurba wal jari junubi. Yang artinya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib sahabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga terdekat, dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 30. Yang kedua, tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga tentunya kita dapat memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan. Bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, layana ahadukum jarohu ans yageriju osobatan pil jidari. Janganlah seseorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Manakah yang aku beri hadiah?" Nabi menjawab, "Ila aqrabihima minka bi'aban," yang pintunya dekat dengan rumahmu. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Etika bertetangga selanjutnya adalah tidak mengganggu tetangga. Misalnya, tidak mengeraskan suara televisi sehingga mengganggu istirahat tetangga, dan kegiatan yang mungkin membuat mereka menjadi tidak nyaman. Begitu pula ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin kepada tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang kita selenggarakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri fala yudi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memberi makanan. Kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, hendaknya sering-sering berbagi makanan. Dengan begini, hubungan kita dengan tetangga akan menjadi semakin baik dan harmonis. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah kepada para tetangganya. Rasulullah SAW
bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, idza tobahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu sabar jika diganggu. Etika bertetangga lainnya adalah selalu bersabar jika diganggu oleh tetangga yang jahil. Memang terdapat beberapa tetangga yang suka berbuat masalah. Namun, hendaknya sebagai seorang muslim, kita dapat menahan amarah dan menyikapinya dengan sabar. Begitu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dulu. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan di antaranya, seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya. Namun, ia bersabar atas gangguannya itu, hingga keduanya dipisahkan oleh kematian atau keberangkatannya." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang ketujuh, menjenguk ketika ia sakit. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita selalu memberikan dukungan kepada tetangga. Begitu pula ketika ia sakit. Maka sudah seharusnya kita menjenguknya sembari memberikan semangat dan doa agar dia segera sembuh dari penyakitnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di waktu sore, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Ahmad Sa'ad Sahih. Itulah 7 etika bertetangga yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetangga adalah saudara terdekat kita dan merupakan orang yang pertama kali dapat menolong kita di saat ketika tertimpa musibah. Maka sudah seharusnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.